putusan pernyataan pilot terhadap kreditor. Demikian, maka kepailitan merupakan putusan pengadilan yang mengakibatkan cerita umum atas seluruh kekayaan debitur pilot, baik yang telah ada maupun yang akan ada selama dalam kepailitan. Tujuan utamanya adalah menggunakan hasil penjualan harta kekayaan itu untuk membayar seluruh utang debitur pilot secara proporsional atau dikenal sebagai pro rata parte dan sesuai dengan tingkat atau ranking debitur. Baik Bapak dan Ibu, terkait dengan mekanisme diskusi kita kali ini, narasumber akan menyampaikan sekitar 15 menit. 15 menit. Kemudian akan dibuka dengan sesi tanya jawab baik secara langsung maupun tidak langsung. Melalui kolom komentar juga bisa. Pada sesi diskusi selanjutnya narasumber menyampaikan materinya. Untuk kesempatan pertama, izinkan saya mengundang Pak Yudi SH yang telah hadir di tengah-tengah kita. Menurut pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka sebelum beliau menyampaikan materinya, izinkan saya membaca sedikit terkait kurikulum vitae beliau. Pak Yudi Widisana SH, beliau menempuh pendidikan S1 di Universitas Pajajaran pada tahun 1992 dengan program studi ilmu hukum. Karir dan organisasi beliau, pertama di sini sudah bisa dilihat ya, meneliti lapangan, Lembaga Penelitian Universitas Pajajaran 1998 hingga 1999. Terus ada senior associate pada Suprapto Lukas Budiono dan sebagainya. Terakhir beliau menjabat sebagai Ketua IKA Eva Unpad Bandung 2020 sekarang. Beliau juga mempunyai segudang pengalaman dalam menangani berbagai ragam kasus, mewakili PT Supreme Cable Corporation dalam hal restrukturisasi kredit dengan Kredit Asia Finance. Beliau juga mewakili PT Kabilindo Murni dalam restrukturisasi utang dan utang di Badan Penyiasan Perbankan Indonesia. Baik, tidak usah berlama-lama, di kesempatan yang baik pada pagi hari ini akan menyampaikan materi dengan tema yaitu peranan kurator dalam pengurusan pemberesan harta pilot hingga teknis lelangnya. Baik, kepada Pak Yudi, kami persilakan waktu dan tempatnya. Monggo, Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua teman-teman. Ini saya kan bukan dosen ya, jadi pasti paparan saya itu tidak seperti seorang dosen yang sedang menyampaikan materi, dan cenderung saya juga tidak terlalu, saya nggak prefer dengan cara seperti itu gitu loh. Kita akan lebih baik untuk untuk langsung berdiskusi terkait dengan materi yang apa yang saya sampaikan. Dan materinya sebetulnya nggak banyak, kita bisa bisa lihat semua, teman-teman bisa lihat bahan-bahannya sudah saya sampaikan kepada panitia terkait dengan pengurusan dan pemberesan budal pilot. Tadi disampaikan sama Mas Faiz bahwa kepailitan itu adalah keadaan tidak mampu dari si debitur. Nah, ini ada hal yang harus kita lihat bersama, bahwa kepailitan di Indonesia itu kepailitan di Indonesia itu tidak sama dengan kondisi insolvent. Jadi belum tentu seorang yang dinyatakan pilot oleh pengadilan itu dinyatakan insolvent atau tidak mampu sehingga dia langsung serta-merta ada di bawah kreditor dan kehilangan seluruh haknya untuk menyampaikan perdamaian kepada para kreditor. Undang-Undang 37 tahun 2004 masih memberikan kesempatan kepada si debitur yang dinyatakan pilot untuk menyampaikan perdamaian. Kapan itu dilakukannya? Sebelum dia jatuh dinyatakan insolvent. Kapan insolvent itu terjadi? Pada saat rapat verifikasi tidak diajukan proposal perdamaian. Pertama itu. Yang kedua, proposal perdamaiannya ditolak oleh para kreditor. Yang ketiga, perdamaian yang sudah dibuat dengan para kreditor tidak dihomologasi oleh pengadilan. Pada saat itulah dia akan dinyatakan insolvent. Kalau kita bicara waktu tentang berapa
lama sih sejak putusan pilot itu dinyatakan si debitur dinyatakan insolvent? Rata sih antara 45 sampai 90 hari. Rata ya. Maksimum adalah 90 hari, kecuali jika ada ada usulan dari kreditur dan disetujui dalam rapat kreditur untuk diubah mengenai waktunya. Jadi walaupun dia dinyatakan pilot dan seluruh hartanya ada di bawah kewenangan si kurator berdasarkan pasal 16 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, si debitur ini masih memiliki hak untuk mengajukan perdamaian. Itu poin di Undang-Undang 37 tahun 2004. Dan itu pula yang membedakan antara undang-undang kita dengan Chapter 11 yang ada di Amerika. Which is itu adalah induknya kita ya. Chapter 11 di Amerika itu menjadi bahan contekan untuk terbitnya Undang-Undang 37 tahun 2004. Ya bagaimanapun kita tidak bisa terlepas dari kondisi krisis tahun 98. Kalau teman-teman di sini ada yang mengalami. Kalau saya kan umur 47, 98 tuh, saya 48, sorry, dikurang-kurangin lagi setahun. 98 itu kerasa banget gitu. Kita ada yang namanya krisis moneter, di mana US dollar dulu di packing dan dijamin dengan emas. Di tahun 98 itu langsung dibuat free float, dilepasin ke market. Saat itu Presiden Republik Indonesia nomor 1 tahun 98 tentang kepailitan yang kemudian diundangkan di 14 tahun 98 dan berubah tahun 2004 menjadi 37 tahun 2004. Oke, itu sekilas terkait dengan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU di Indonesia. Saya akan langsung pada peranan kurator terkait dengan pengurusan dan pemberesan. Ada yang paham nggak membedakan antara pengurusan dan pemberesan? Pengurusan harta pilot itu terjadi pada saat si debitor diketok, dinyatakan pilot per hari yang bersangkutan jam 00.00. Nah, pasal 16 mengatakan pada saat dinyatakan pilot maka seluruh harta maka debitur kehilangan haknya terhadap untuk melakukan pengurusan harta-hartanya. That's it. Jadi yang namanya pengurusan adalah per tanggal putusan dinyatakan pilot. Sampai kapan? Tadi kalau perhatikan jika silakan, ini ada yang raise hand. Oke. Sampai kapan? Tadi sudah saya sampaikan tentang insolvensi. Pada saat si debitur itu dengan pilot sampai dengan masa insolvensi, itulah saat di mana si kurator bertindak menjalankan kewenangannya sebagai pengurus, melakukan pengurusan harta pilot. Setelah masa insolvensi selesai, jatuhlah harta pilot pada masa eksekusi sendiri jika dia punya separatis. Artinya apa? Itu punya istimewa. Undang-undang PKPU mengatakan bahwa jika ada kreditur separatis, maka kreditur separatis ini bertindak seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Tetapi hak untuk eksekusinya ditunda terlebih dahulu selama dia belum dinyatakan insolvent. Nah, pada saat dia itu adalah debitur ya. Pada saat debitur dinyatakan insolvent, maka si separatis dapat melakukan eksekusi sendiri. Yang waktunya adalah 2 bulan sejak masa insolvensi. Artinya gini, kalau kita bicara timeline, misalnya dia jatuh pilot tanggal 30 Desember. Tanggal 30 Desember tambah 45 hari berarti tanggal 15 Februari. 15 Februari dia insolvent. Nah, per tanggal 15 Februari ditambah 2 bulan ke depan, berarti saya hitung kasar aja ya. Sampai tanggal 15 April, itu masa si kreditur separatis untuk melakukan eksekusi sendiri, jika ada separatis. Setelah tanggal 15 April, barulah kemudian separatis menyerahkan hartanya, budelnya kepada si kurator. Nah, pada saat dia sudah menerima, pada saat kurator sudah menerima harta pilot yang tadinya mau dijual, mau dilelang oleh si separatis, saat itulah dia punya kewenangan untuk melakukan pemberesan. Jadi
paham ya, apa namanya, ada masa pengurusan sejak sejak putusan pilot sampai masa insolvensi. Setelah masa insolvensi ada masa eksekusi sendiri oleh pihak si separatis. Setelah si separatis menyerahkan kepada sekurator dan harta-harta lainnya yang tidak ada di dalam jaminan si separatis, tidak dalam penguasaan jaminan, tidak dalam penguasaan separatis, maka kurator mulailah melakukan yang namanya pemberesan. Nah, apa sih yang mau dilakukan oleh kurator itu dengan adanya pemberesan tersebut? Kita lihat pasal 104. Kalau sambil buka-buka ya, saya sendiri nggak pegang undang-undangnya. Pada saat kurator melakukan pemberesan terhadap harta-harta pilot, maka dia punya kewenangan untuk melanjutkan usaha tor. Contohnya gini, saya nggak sistematis ya, tapi oke, itu satu, going concern dulu deh. Si kurator punya kewenangan untuk melakukan bisnis si debitor harus dilanjutkan oleh dia. Untuk apa? Untuk meningkatkan harta pilot atau untuk menjaga jangan sampai harta pilot nilainya turun. Misalnya apa? Hotel deh, atau apartemen deh, atau mall misalnya. Nah, in prinsip seluruh tindakan kurator adalah wajib menutup bisnis debitor pada saat dia diangkat oleh hakim pengawas untuk menjadi kurator ya. Wajib. Tetapi jika kurator melihat bahwa apabila bisnis si debitur tersebut ditutup, maka hartanya akan menjadi tidak terlalu berharga. Sehingga dia dapat memintakan ke hakim pengawas di dalam mendapat pengajuan di dalam rapat kreditor untuk berinisiatif melanjutkan bisnis debitor. Misalnya tadi saya sampaikan hotel atau apartemen atau mall. Katakanlah ini satu mall. Ada yang ngikutin ini nggak? Matahari sunset matahari yang di Kute itu loh. Itu matahari itu yang di Kute sempat pilot tuh, dan kemudian kuratornya konon katanya going concern, cuman ya terakhir dilepaskan juga. Atau Bell Heritage yang di Dago itu juga sama tuh. Itu bahkan satu hotel yang belum selesai dibangun, kuratornya kemudian mengajukan usul untuk melanjutkan kembali bisnis debitor. Artinya apa? Artinya pembangunannya dilanjutkan oleh kurator dengan bekerja sama dengan pihak investor agar hotel tersebut terbangun dan unit-unit yang sudah ditransaksikan antara si developer yang pilot ini dengan pihak konsumennya dapat ditransaksikan. Tolong kasih tahu saya kalau misalnya terlalu cepat ya. Ini karena sudah sangat teknis. Jadi yang namanya kurator, peranan kurator dalam melakukan pemberesan, satu yaitu adalah melakukan going concern atau melanjutkan kembali bisnisnya. Artinya apa? Artinya kepalitan ini bukan serta-merta mematikan bisnis si debitor dan kemudian kurator jual. Faktanya sih kurator yang mau going concern tuh nggak banyak gitu, karena memang butuh effort, butuh juga pengetahuan yang cukup, yang memadai, dan tentunya juga ada equity, ada modal yang harus dikeluarkan oleh kurator pada saat dia mengajukan going concern. Apa yang membedakan antara going concern dengan yang lain-lainnya? Kalau yang lain-lainnya, misalnya penutupan bisnis. Tadi saya bilangnya sudah saya sampaikan di pertengahan pembicaraan bahwa semua kurator pada saat dia terima putusan pengangkatan dia dan sudah diumumkan, dia harus menutup usaha debitor. Semangat menutup usaha debitor ini sebetulnya semata-mata untuk mencegah sampai debitor menghilangkan aset, menyamarkan transaksi, dan kemudian melakukan tindakan-tindakan yang pada akhirnya akan merugikan kepada para kreditor. Prinsipnya di situ. Tapi tidak semua debitur akan seperti itu.
Itu kalau misalnya sekarang developer sedang bangun apa namanya, sedang bangun satu apartemen gitu. Pada saat seperti itu, artinya belum selesai ya, katakanlah 50%. Harganya hanya 50 miliar. Tapi jika si apartemennya dibangun, diselesaikan sampai 100%, maka harganya bukan lagi 50, tapi sudah 3 kali lipatnya, jadi 150 miliar. Perhitungannya misalnya seperti itu. Maka aktor saat itu juga dapat memutuskan, oke, pembangunan si apartemen kita lanjutkan, kita cari investor agar para konsumen tidak harus terusir. Kenapa kata-kata saya harus terusir? Karena dengan ditutupnya satu proyek, si konsumen apalagi yang sudah bayar lunas, mau nggak mau dia nggak akan memperoleh haknya. Mau nggak mau dia akan kehilangan haknya untuk memiliki unit yang sudah dia transaksikan melalui PPJB dengan pihak developer. Gitu. Nah, kurator dengan segala pertimbangan menurut saya memang akan lebih baik jika melihat kasus seperti ini untuk dilakukannya dengan cara untuk diurusnya, dibereskannya dengan cara going concern. Itu. Terus kalau yang bertanya silahkan ya langsung ya. Jangan kepatok pada saat saya bicara nih. Nanti ujung-ujungnya ribet sendiri gitu loh. Itu yang menjadi dalam pengurusan Budel. Terus ya, lanjutkan usaha debitor, terus kemudian ada perjanjian timbal balik yang harus diperlakukan oleh kurator juga secara spesifik atau spesial gitu loh. Contohnya apa? Contohnya adalah PJB. Kembali saya bicara tentang developer karena kebanyakannya nih konteksnya adalah konteks developer kalau bisa tentang perjanjian timbal balik. Jika satu debitor, katakanlah dia developer, sudah pasti developer. Jika satu orang debitor sudah melakukan, nah ini, jika si debitor sudah melakukan perjanjian timbal balik dengan pihak kreditor dan hanya tinggal pelaksanaannya saja untuk dia bisa beralih barang dalam penguasaannya kepada pihak kreditor, maka kurator berdasarkan pasal 36 dapat melanjutkan. Saya yang paham nggak bahwa coba cek pasal 33 bahwa seluruh perjanjian yang dibuat pada saat dinyatakan valid menjadi nah khusus terhadap perjanjian timbal balik, si kurator dapat melanjutkan perjanjian tersebut. Untuk apa? Jangan sampai si kreditornya dirugikan gara-gara dia pilot. Undang-undang kepelatan ini sebetulnya undang-undang yang sangat-sangat produktif para kreditor. Persoalannya adalah jatuh pilot maka seluruh bisnis ditutup, seluruh perjanjiannya berhenti atau berakhir, sehingga apapun yang dilakukan ya udah ini kewenangan selesai. Padahal undang-undang kepailitan ada yang seperti ini. Kurator harus membuat perlakuan khusus terhadap perjanjian timbal balik, termasuk terhadap tindakan eksekusi yang hanya tinggal pelaksanaannya saja yang belum terjadi. Tapi kalau masih ada sisa eksekusi itu dicabut lah segala macam. Khusus untuk hal-hal yang seperti ini, PPJB deh. Kalau bapak-bapak teman-teman sini ada yang pernah beli apartemen dan kemudian apartemennya pilot dan jatuh pada kurator, saya yakinkan bahwa nggak banyak yang bisa memperoleh unitnya. Rata-rata kurator itu ya udah dalam keadaan begitu kita jual deh. Bodoh soalnya. Jadi yang kayak gini nih teman-teman UGM, saya sih senang banget ya kalau misalnya pada saat mungkin ada yang sudah jadi kurator,
atau masih dalam proses belajar untuk menjadi kurator, saya sangat senang kalau misalnya kita ini di profesi kurator itu lebih melihat undang-undang sebagai sebuah kitab suci yang memang harus semuanya kita paham gitu loh. Cuman masalah terbesarnya lagi adalah gak semua kurator ngerti bisnis. Bahkan kadang-kadang kurator diri adalah profesi yang yang menjadi sisa dari profesi hukum yang ada. Saya kasih contoh begini ilustrasinya. Ini saya agak out of topic karena kesal juga sama kelakuan para kurator ini. Saya juga kurator ya. Pada saat kita lulus di kuliah, pertama biasanya pengen jadi corporate lawyer. Kemudian gak lulus nih corporate lawyer, ya sudahlah jadi litigator. Udah litigator gak laku, yang terjadi apa? Ngadu nasib, ikut ujian kurator. Sekedar jadi kurator, sekedar di kepalanya ngejar fee. Karena fee-nya gede ya. Itu sedikit-dikitnya saya juga lupa sih. Sekarang udah nggak ngurusin fee. Mungkin 7,5% ya. Nah, hal-hal seperti ini kalau kita lihat itu sudah jauh melenceng dari kewenangan kurator pada saat dia pegang budel atau pada saat dia menjadi pengurus di debitur PKPU. Oke, next. Tinggal lihat ke hak retensi. Selanjutnya. Udah pada pegang belum ya ini materinya? Saya nggak mau kepatok di sini, soalnya kalau ini tinggal dibaca aja. Selebihnya kita diskusi supaya lebih hidup gitu. Oke, kita bicara tentang hak retensi. Di dalam undang-undang dinyatakan bahwa yang disebut sebagai hak retensi adalah kreditur dengan hak retensi adalah kreditur-kreditur yang memiliki hak untuk menahan suatu benda dan memperoleh penggantian dari kurator apabila benda tersebut mau dikembalikan, mau diakui sebagai budel. Contoh yang paling mudah adalah nanti saya akan kontekstualisasikan lagi ke benda tetap ya. Contoh yang paling mudah adalah jika seorang debitur itu dinyatakan pilot dan benda-bendanya ada di bawah kurator, pertanyaannya bagaimana dengan benda si debitur pilot yang ada dalam penguasaan orang lain? Misalnya, saya pilot, saya punya motornya rusak, sedang di bengkel. Motor di bengkel tersebut, motor yang ada di bengkel itu budel atau bukan? Budel. Itu motor budel. Pertanyaannya, bisa nggak diambil oleh kurator? Bisa, kalau biaya bengkelnya sudah dibayarkan. Sepanjang biaya bengkel tersebut belum dibayarkan, si bengkel berhak untuk menahan motornya. Itu yang disebut sebagai hak retensi, hak untuk menahan benda sampai dengan kemudian dia memperoleh penggantian dari kurator agar benda tersebut dimasukkan ke dalam budel. Itu. Nah, saya akan kontekstualisasikan kasus ini terhadap kasus properti, kasus developer. Bagaimana jika satu apartemen semuanya sudah jadi, sudah serah terima fisik, sudah ditempati, tapi belum terjadi AJB atau belum terbit strata title SHM SRS, belum terbit si strata title-nya. Kenapa belum terbit? Karena belum dibuat pertelaan. Kenapa belum dibuat pertelaan? Karena belum ada SLF. Kenapa belum ada SLF? Karena asetnya masih ada di bank. Misalnya ya, karena aset masih ada di bank sehingga si bank tidak memberikan persetujuan kepada si debitur untuk untuk mengajukan permohonan penerbitan strata title ke BPN misalnya. Nah, kalau saya sudah menempati rumah,
Jika saya sudah menempati unit apartemen dan kemudian developernya pilot, sementara saya belum pegang sertifikatnya, belum pegang title-nya, apa yang bisa saya lakukan? Mau diusir gitu sama kurator? Mau dilelang itu barangnya dan kemudian kita cuma terima duit sepertiganya atau seperempatnya atau setengahnya gitu, dan unitnya hilang. Menjadi sangat tidak adil jika undang-undang kepada PKPU mengaturnya demikian. Tidak seperti itu. Tapi faktanya memang kita lihat Kemanggisan Residence. Kemanggisan Residence juga sama tuh. Bukan sama, sorry. Kemanggisan Residence pada saat dia pilot, itu seluruh orang diusir dari situ. Atau Aston di Bali, Aston Kute. Itu terjadi juga pengusiran. Nah, hal-hal seperti ini sebetulnya tidak ada kendaki oleh undang-undang kepada PKPU. Yang dilakukan oleh yang diatur oleh undang-undang kepada PKPU itu apa? Silahkan para kreditur dengan hak retensi tahan barangnya, kurator bayarin si orang-orangnya jika dia mau menarik aset tersebut menjadi budel. Bahasa undang-undangnya begitu. Dalam prakteknya, yo diskusi gitu loh. Kalian kan punya mulut, punya otak, punya isi kepala. Kurator datang kepada para konsumen, bos, ini sudah pilot. Unit U setelah saya bikin setelah saya price berdasarkan penilaian si KJPP, penilaian independen, harganya 100.000. Tapi sepertinya kalau 100.000 sih agak-agak berat kali ya kalau kita bayar. Bisa nggak dengan dengan nilai cuma 50.000 misalnya. Konsumennya ngotot nggak mau 50, ya sudah negosiasiin berapa. Konsumennya bilang, saya nggak mau keluar. Oke. Kalau nggak mau keluar, agar utang si debitur bisa terbayarkan kepada pihak bank, kepada pihak kreditur lainnya selain konsumen, ayo kita diskusikan. Kira-kira mau top up berapa sih dari konsumen kepada kurator? Supaya ada uang yang diperoleh oleh kurator untuk dibayarkan kepada kreditur lain selain si konsumen. Caranya gimana? Coba hitung itu unit, katakanlah unit dia dibeli tahun 2015, harganya masih 100.000 gitu. Nah, sekarang setelah dinilai harganya 150 per hari ini. Kan setiap barang ada kenaikan harga lah. Ada kenaikan nilai maksud saya, sorry. Ada peningkatan nilai, sorry. Nah, pada saat terjadi peningkatan nilai, bayar dong, bos. Tambah kurangnya aja. Dari harga 150 bayar deh 40.000. Dari 150 itu sudah bayar 100.000, kurang 50.000 lagi, bayar 40.000 aja deh. Nanti kita negosiasikan kepada para kreditur lainnya untuk disampaikan bahwa perolehan harta pilot hanya 40.000 dari yang diperoleh dari top up si konsumen. Kan bisa sebetulnya seperti itu. Cuman ya ini sangat jarang terjadi. Di Panghegar Swissbell, di Swissbell Heritage Dago, dulu nama debiturnya PKLC ya, Panghegar Kana Legacy. Itu terjadi, Bu, teman-teman. Boleh dicek, ada di ini kok, ada putusan-putusan pengadilan. Kuratornya datang ke semua konsumen, ketok satu persatu, mau nggak top up? Mau nggak top up? Dari sekian banyak, dari 224 unit, itu hanya 4 yang menolak. Karena yang 4 ini menolak, maka silahkan selesaikan di pengadilan. Dengan cara apa? Dengan cara renvoy procedure. Jadi gugat kuratornya, jika putusan pengadilan menyatakan apapun, itulah yang mengikat kurator, itulah yang menjadi dasar kurator untuk melakukan suatu tindakan yang awalnya digugat oleh pihak kreditor dengan renvoy procedure. Itu. Selebihnya sih yang lain-lain nggak ada yang menarik sih sebetulnya. Nah, tentang lelang silahkan tinggal dibaca, ada PMK-nya. Satu hal yang paling penting adalah dalam hal lelang ini, lelang pilot ya, lelang pilot itu termasuk sebagai lelang eksekusi. Kita harus mau tidak mau diwajibkan untuk mengajukan lelangnya melalui KPKNL, tidak mungkin lewat lembaga lain, tidak mungkin menggunakan pejabat lelang kelas 2, karena pejabat lelang kelas 2 itu hanya untuk lelang sukarela atau volunteer.
Kemudian apa ya? Yang paling ribet sih dalam lelang hanya penentuan tanggal aja, teman-teman. Jadi kalau kita akan mengajukan lelang nih ke kantor ke KPKNL. Si kepala kantor tuh kadang-kadang suka lelet-lelet lah terkait dengan penentuan jadwal lelangnya. Tapi itu bukan persoalan hukum, itu persoalan teknis di lapangan aja. Itu terus apalagi ya di lelang? Nggak ada lah. Kalau lelang sih nggak ada yang ini kok, nggak ada yang signifikan menurut saya. Tinggal dibaca silakan. Itu udah paling komplit tuh, nggak ada lagi yang lebih komplit dari itu. Tinggal dilihat di PMK lelangnya 2020 yang terakhir. Itu setiap beberapa waktu setiap beberapa waktu itu PMK seringkali berubah. Bukan apa-apa karena memang perkembangan penjualan muka umum ini, perkembangan lelang ini itu sudah sangat pesat. Dulu kita nggak kenal yang namanya lelang elektronik, sekarang kita kenal lelang elektronik. Dulu orang harus hadir, sekarang orang harus setor ke KPKNL, sekarang cukup dengan virtual account gitu. Nah, yang kayak gini ya kita harus angkat topi kepada Menteri Keuangan siapapun itu bahwa dia cukup sigap melihat perkembangan dan kondisi yang ada di masyarakat. Seperti itu. Mangga kalau ada pertanyaan. Baik, terima kasih Pak Yudi. Sudi mangga ya, oke, siap. Saya nggak baca chat. Baik, menurut Pak Yudi sudah cukup ya untuk pemberian materinya? Ada waktu 10 menit lagi. Kami akan Baik para peserta diskusi, tibalah kita pada seri diskusi. Yang ingin bertanya, kami akan menjadikan 2 termin. Ini pertanyaan lewat kolom komentar dan langsung bertanya di open Zoom ya. Baik, kawan-kawan silakan raise hand untuk pertanyaannya pada pemateri kita pada pagi hari ini. Silakan menyebutkan boleh nama. Saya matikan video ya. Boleh Pak, boleh Pak. Punten saya matiin. Boleh ya? Oke, sorry ini bukannya apa-apa, soalnya nggak enak gejak itu. Baik Pak. Baik para peserta, silakan menanyakan apa yang ingin ditanyakan, silakan menyebutkan nama dan asal instansi. Ya. Baik, saya langsung ke Yonatan Mas. Bentar, ke Yonatan Mas Budi. Sudah raise hand sejak awal. Ya, silakan. Terima kasih Mas Faiz. Saya mengawali aja. Saya Mas Hudi dari Gresik, Bung Yudi. Oke. Mau minta dijelaskan kembali, Bung, terkait ketentuan pasal 9 dan pasal 24. Di pasal 9 disampaikan bahwa salinan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 wajib disampaikan oleh jurusita dengan surat kilat tercatat kepada debitur, kurator, hakim pengawas paling lambat 3 hari. Sementara di pasal 24 bahwa kurator intinya tadi yang disampaikan oleh Bung Yudi, kepailitan sudah bisa jalan sejak tanggal ditetapkan mulai jam 00.00. Nah, ini mohon dijelaskan kembali Bung Yudi. Jadi kurang bisa memahami. Terima kasih. Oke. Nah. Kalau terkait dengan surat menyurat itu, jadi gini, kan di pasal 24 itu kan dinyatakan bahwa dia bekerja per tanggal 00.00. Konteksnya adalah seluruh kewenangan si debitor, seluruh kewenangan debitor dinyatakan tidak ada lagi, bukan kewenangan. Debitor dinyatakan tidak punya lagi kewenangan, tidak lagi berhak melakukan pengurusan terhadap harta-hartanya. Adanya adalah di kurator. Ini bicara putusan, oke? Jadi pertanggal yang bersangkutan jam 00.00, kurator sudah punya kewenangan untuk mengurusi harta-harta si debitor. Gitu. Kenapa demikian? Jangan sampai
Jangan sampai si debitur besoknya kemudian ngalih-ngalihin hartanya nih. Uang misalnya tabungan tiba-tiba ditransferin, deposito tiba-tiba di break gitu loh. Kemudian ada simpanan di mana tiba-tiba dilariin. Itu maksudnya. Nah, salinan putusannya disampaikan selambat-lambatnya 3 hari. Salinannya. Nah, per tanggal terimanya salinan tersebut dan kemudian kurator mengumumkan, itu untuk seluruh masyarakat umum barulah kemudian dinyatakan bahwa bukan nyatakan, barulah kemudian diumumkan untuk masyarakat umum bahwa si debitur ini sudah jatuh di bawah sudah jatuh valid dan seluruh hartanya berada di bawah penguasaan kurator. Seperti itu sih Pak. Jadi bukan apa namanya, kok ini sudah bekerja tapi salinannya ada 2 hal yang berbeda. Satu putusan sejak diucapkan kurator langsung besoknya bekerja. 01. Salinannya harus disampaikan selama-lamanya 3 hari. Begitu sih Pak. Paham ya? Kalau belum jelas boleh ditanyain lagi. Baik. Ya, Bagaimana jelas, Pak Bu. Marsudi? Terima kasih. Baik, saya lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya oleh Pak Yonatan Pamungkas. Monggo Pak Yonatan. Baik, terima kasih Pak Faiz dan Pak Yudi. Pertanyaan saya yang pertama itu mungkin terkait hak suara voting. Apakah PP hak suara itu berlaku Pak Yudi dalam konteks voting dalam PKPU? Karena di PP hak suara itu spesifik dia merujuk pada tentang kepailitan. Pertanyaan saya yang kedua, di Indonesia ini kan kalau saya tahu dari beberapa praktisi itu termasuk sistem hukum yang sangat sulit untuk mengeksekusi jaminan kebendaan. Ketika kita mau mengeksekusi misalkan itu memang ada gross akta tapi diajukan perlawanan dan sebagainya. Nah, apakah dalam praktiknya ini wajib strict sebatas 2 bulan saja bagi kreditus paratis untuk mengeksekusi jaminan kebendaannya, atau kurator boleh memberikan diskresi waktu tambahan, Pak Yudi? Pertanyaan yang ketiga, bagaimana kalau memang pada akhirnya kurator melanjutkan usaha debitur, tapi malah lebih merugikan harta pelit? Apakah kurator dapat dikatakan lalai menjalankan tugasnya sehingga dapat digugat, Pak Yudi, sebagaimana maksud dalam pasal 72 Undang-Undang KPKPU, Pak Yudi? Terima kasih, Pak Yudi. Oke. Ini yang pertama nggak jelas ya. Saya suaranya tidak terlalu jelas. Voting PKPU? PP hak suara itu berlaku enggak Pak dalam konteks voting dalam PKPU gitu? Ya berlaku Pak. Head count maksudnya, hitung per kepala. Per 10 juta. Iya Pak. Tentang hak suara itu apakah harus 10 juta hutangnya gitu Pak? Oh iya, jadi gini, bukan harus 10 juta. Jadi gini, seluruh hutang si debitor, seluruh tagihan kreditor wajib diperhitungkan oleh kurator. Wajib. Dalam hal voting, untuk menyederhanakan penghitungan, untuk mempermudah perhitungan, maka setiap 10 juta dihitung sebagai 1 suara. Jadi bukan 10 juta, enggak, per 10 juta dihitung 1 suara. Jika kurang dari itu, maka dihitung 1. Jika kelebihannya lebih dari 5, maka ke atas pembulatannya. Jika kurang dari 5, pembulatannya ke bawah. Supaya apa? Supaya tidak ada 1 orang pun yang kehilangan hak suaranya. Jadi itu baik dalam PKPU maupun dalam kepalitan tetap baik dalam PKPU walaupun pengaturan dalam kepalitan tetap berlaku. Kenapa? Karena undang-undang menyatakan, kalau kita lihat di bab 3, bahwa ketentuan-ketentuan tentang kepalitan berlaku juga untuk PKPU. Artinya apa? Hak suara ya berlaku gitu loh. Itu 1 tentang head count. Kemudian kedua tentang eksekusi. Apakah waktunya hanya 2 bulan? Ya. Kenapa hanya 2 bulan? Untuk menjamin, undang-undang memberikan jaminan kepada para kreditur lainnya di luar pihak bank, supaya mereka pun juga punya kesempatan untuk memperoleh haknya setelah lewat dari 2 bulan. Bayangkan Pak Yonatan, coba bayangkan kalau misalnya si bank diberi kesempatan untuk eksekusi 2 tahun. Katakanlah ya, kita jangan bicara lama-lama nih 2 tahun. Karena pekerjaan kepalitan bisa jadi 4 tahun, bisa jadi 5 tahun loh.
katakanlah 2 tahun si bank diberikan kesempatan untuk mengajukan untuk apa namanya untuk melakukan eksekusi sendiri, jangan 2 bulan. Bagaimana dengan kreditur lain? Mau nunggu berapa lama? Mau nunggu sampai apa namanya? Saya nggak tahu mau sampai kapan gitu. Jadi tujuannya adalah melindungi kewajiban kreditur lainnya, melindungi hak kreditur lainnya pada saat si bank sudah melaksanakan eksekusinya, terjual atau tidak terjual gitu loh. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, adanya kepastian hukum juga bagi kreditur separatis. Kalau you sudah tidak mampu jual, ya sudah sini kurator yang jualin. Ingat loh Pak, yang tidak terjadi setelah lewat dari 2 bulan itu, yang hilang setelah lewat 2 bulan itu hanya hak eksekusinya. Tapi haknya atas pembagian dari budel tetap sama, Pak. Wong namanya juga separatis kok. Separatis tidak kehilangan haknya walaupun dia tidak bisa jual aset tersebut dalam masa 2 bulan setelah masa insolvensi. Gitu loh. Jadi bukan berarti karena harus serahkan ke kurator dia kehilangan hak separatisnya, enggak. Tetap haknya itu berdasarkan nilai hak tanggungan, berdasarkan nilai fidusia yang sudah tercatat di dalam di akta fidusia atau akta hak tanggungannya. Oke. Kemudian yang ketiga apa ya tadi ya? Ini Pak, apabila pada akhirnya usaha debitur going concern ya, kemudian rugi betul. Bisa Ya, terjadi betul. Pak. Bisa terjadi Pak. Sangat-sangat memungkinkan. Sangat-sangat memungkinkan. Yang paling kelihatan itu jika si kurator itu kagak ngerti bisnis, kemudian dia bikin going concern, dan ternyata setelah going concern malah dia tidak melaksanakan kewajibannya, tidak melaksanakan kewenangannya secara proper. Mal deh Pak, yang paling gampang. Kalau Bapak lihat, kalau kita lihat, yang namanya mall ini kan isinya tenan. Oke. Isinya adalah para penyewa, ada Jeko, ada Starbucks, ada fitness, ada whatever lah, sebutin aja. Nah, bagaimana pengelolaan tenan ini, pengelolaan empty space ya, empty space ruang-ruang kosong. Bagaimana penggunaan ruang-ruang kosong ini dipasarkan oleh pihak kurator? Ternyata nih si kurator nggak mampu memasarkan ruang-ruang kosong kepada para calon tenan, sehingga dari 100 unit yang terjual, yang terisi misalnya 20, sisa ada 80 dipasarkan oleh si kurator. Ternyata yang laku cuma 5 misalnya. Berarti praktis dari 100 unit hanya ada 25 unit. 75-nya kosong, Pak. Kalau 75 unit di mall itu kosong, yang muncul apa? Biaya listriknya tinggi. Praktis bakal rugi. Nah, kalau melihat hal yang seperti ini, tindakan kurator yang melanjutkan bisnisnya si debitor mall dalam hal ini menjadi gagal, ya harus ditutup, Pak. Tapi jangan salah, nilai asetnya kan nggak turun, Pak. Tapi tidak naik gitu loh. Pendapatannya yang rugi. Karena kalau kita bicara bisnis, kalau going concern ya, kalau kita bicara going concern itu di pasal 104 itu bicara bisnis, Pak. Bicara menghitung profit and loss projection, revenue, itu harus dikuasai oleh kurator. Nah, kalau kuratornya pengacara, lawyer kagak mau pajak nggak ngerti, laporan keuangan kagak ngerti, how to make sales kagak ngerti juga, ya sudah selamatlah, selesai gitu. Jadi mungkin Pak, jadi sangat mungkin terjadi adanya kerugian yang ditimbulkan oleh kurator apabila dia melakukan going concern. Tapi satu hal bahwa yang disebut sebagai kerugian tersebut, yang disebut sebagai kerugian dalam hal going concern ini kerugian bisnis, Pak. Itu tadi contoh yang paling gampangnya mall. Si kuratornya nggak bisa nawarin unit-unitnya kepada pihak ketiga sehingga mall itu tetap aja kosong melompong. Nah, kalau dalam keadaan seperti ini,
muncul tuh biaya-biaya listrik, biaya-biaya maintenance yang nggak ke-cover, biaya-biaya karyawan yang tetap dipekerjakan nggak bisa kebayar juga itu. Muncullah rugi di bukunya, di laporan keuangannya. Nah, pada saat muncul rugi, kalau menurut saya, ini kembali bukan menurut hukum ya. Kalau menurut saya lebih baik ditutup. Hukumnya tidak mengatur. Dan jika kreditor merasa keberatan terhadap tindakan kurator, ya boleh Pak diajukan keberatan. Jika tidak memungkinkan, tidak bisa diselesaikan dengan keberatan pada kurator, sampaikan ke hakim pengawas. Jika hakim pengawas tidak dapat melakukan mediasi, tidak dapat mendamaikan perbedaan pendapat antara kreditor dengan pihak kurator, maka diajukan landfall procedure atau gugat. Gitu. Clear Pak ya? Jadi mungkin. Siap Pak, terima kasih banyak Pak. Boleh gugat? Boleh. Oke, siap. Ini juga nih ada pertanyaan nih tentang PPJB. Saya jawab dulu nih tentang PPJB dari Ibu Dewi Iriani. PPJB Indonesia ini agak aneh juga nih. Ada yang ngikutin nggak kesimpulan dari rapat perdata khusus di Kamar Perdata Khusus? PPJB lunas dinyatakan sudah beralih hak, hanya tinggal administrasinya aja. Kita undang-undangnya belum berubah sampai hari ini loh. Undang-undang pokok agraria masih tetap 65, undang-undang pendaftaran PP pendaftaran hak atas tanah masih tetap berlaku. Tapi kok ada gitu loh, PPJB lunas sudah beralih. Saya nggak sepakat. Jadi siapapun yang sudah membeli apartemen secara lunas, haknya belum beralih. Tetapi dia tinggal eksekusinya saja. Hanya tinggal proses AJB-nya saja. Ini gebleknya developer di Indonesia ya. Gebleknya developer di Indonesia itu, mereka sudah bikin PPJB pada saat bangunannya belum kejual. Pada saat bangunannya belum selesai. Bahkan banyak konsumen yang sudah lunas, sementara unit yang dibelinya belum ada, bahkan kadang-kadang masih di atas awan. Kenapa saya bilang di atas awan? Izin dia untuk ngebangun, saya kasih ilustrasi. Izin dia untuk ngebangun 21 lantai. Dia baru bangun 17. Berarti masih ada 4 lantai di atas yang belum kebangun. Tapi ada konsumen yang di penthouse. Penthouse kan paling tinggi, paling gede, paling mewah. Sudah lunas gitu loh. Nah ini gimana? Sudah beralih belum haknya? Yo belum. Sah nggak PPJB-nya? Tetap sah. Tapi tidak ada peralihan hak di situ. Itu terhadap konteks di apartemen. Termasuk di perumahan, landed house. Di landed house pun begitu. Rumahnya belum selesai, kemudian dibuat PPJB lunas. Ini bahkan sudah ditempatin. Salah satu contoh kasus kemarin yang terakhir adalah PSA, Prakarsa Semesta Alam, Essence dan Nama Bangsa. Kalau teman-teman lewatin ke arah Kebayoran gitu, itu ada Essence dan Nama Bangsa, sudah selesai, sudah sudah ditempati oleh orang-orang, sudah PPJB lunas, tapi belum AJB. Pertanyaannya sudah beralih belum? Kalau kita konsisten terhadap kewajiban pendaftaran dalam hal benda-benda tetap, maka itu belum beralih. Baru janji bahwa si penjual tidak akan melakukan penjualan kepada pihak ketiga selain kepada dia. Si pembeli pun demikian, berjanji mengikatkan diri untuk membeli dan membayar lunas kewajiban-kewajiban yang dibuat berdasarkan PPJB tersebut. PPJB ini kan dibuat kalau kita ikutin gaya notaris nih. PPJB itu kan dibuat adalah untuk mengatasi akta jual beli yang belum bisa dibuat karena ada syarat yang belum terpenuhi. Kan itu. Nah, kalau misalnya belum dibuat berarti dia belum beralih gitu loh. Nah, buat saya PPJB tetap belum beralih. Masih ada kewajiban lain yang harus diikutin, yang harus dipenuhi untuk bisa beralihnya hak tersebut. Kemudian yang kedua, bagaimana perlakuannya? Saya sepakat sama Bu Dewi, buat saya jika khusus terkait dengan kepemilikan benda-benda tetap, peralihan benda-benda tetap, specifically adalah tanah dan bangunan, khusus terhadap tanah bangunan di luar kapal-kapal yang gede, di luar benda-benda terdaftar yang bergerak, misalnya kayak pesawat terbang. Itu kan pesawat terbang bisa dibanding jaminan, tapi tidak mungkin dengan hal lain. Oke. Salah bilang tadi apa? Tanah, bangunan. Nah, harus dinyatakan bahwa terhadap PPJB yang sudah lunas,
terhadap perjanjian timbal balik yang dibuat oleh debitur dengan kreditor sebelum si debitur tersebut pilot dan sudah selesai kewajiban si kreditornya, tinggal dilaksanakan saja, maka kurator menurut saya sepakat diatur tersendiri, ada pasal tersendiri. Kurator nggak boleh jual kecuali dilakukan penyerahan oleh si pihak kreditor. Karena sampai saat ini yang bisa dilakukan oleh kreditor cuma hak retensi aja. Saya tahan bendanya, saya nggak mau kasihin ke kurator. Lebih parah lagi, ada kurator yang kemudian nggak mau nagih dengan alasan ini sudah PPJB. Kalau sudah PPJB lunas, kalau sudah PPJB lunas berarti sudah beralih haknya. Pertanyaannya cuma satu ya. Oke, kita bisa berdiskusi panjang terkait dengan PPJB lunas dan peralihan hak atas benda-benda tetap. Kalau PPJB lunas sudah dianggap beralih haknya kepada pihak konsumen, bagaimana dengan benda-benda yang belum terbangun? Beralih nggak? Beralih juga tuh. Selanjutnya, bagaimana kalau benda tersebut nggak selesai, nggak ada, nggak muncul? Udah beralih, ya sudah, you nggak punya tagihan dong ke pihak kurator. Tadi saya ilustrasinya gitu. Izinnya 21 lantai, bangunan tersebut baru terbangun 17 lantai, ada orang sudah PPJB lunas untuk lantai 19. Jika dianggap sudah terjadi peralihan hak, maka orang yang beli di unit di lantai 19 tersebut tidak menagih lagi pada kurator. Udah resiko yuk, rugi-rugi sendiri gitu. Itu satu. Kemudian yang kedua, jika PPJB lunas sudah dianggap peralihan hak dan kemudian harta-harta debitor setelah dilakukan penjualan oleh kurator tidak mencukupi untuk membayarkan kewajiban-kewajibannya pada para kreditor, si kurator wajib melakukan likuidasi. Tutup kepalitannya, dilikuidasi, jadilah likuidator, kemudian hapus tuh nama PT-nya. Pada saat nama PT tersebut itu hapus di Kumham, hilang dari peredaran, bagaimana mungkin akan terjadi peralihan hak? Dengan kata lain, bagaimana si konsumen tersebut membuat AJB-nya? Dia datang gitu ujung-ujung ke PPAT, kita mau bikin ini nih, mau bikin AJB atas tanah yang sudah dibeli. Pada saat si PPAT melihat, loh, ini PT-nya mana? Kok nggak ada? Bagaimana bisa dibayarkan pajak penjualnya? Kalau pajak pembelinya belum dibayar, ya nggak bisa terjadi peralihan hak dong. Nah ini yang kayak gini ini memang kita harus komprehensif gitu loh. Sayangnya Mahkamah Agung kemarin mungkin mengakomodir. Baik, sepertinya. Oke. Maaf, sinyal nih. Oh ya. Monggo Pak, lanjut Pak. Sinyal. Oke. Cuman perkembangan terakhir ya dari 2019 ke sini, begitu banyaknya apartemen yang dipilotkan, begitu banyaknya developer yang dipilotkan, sehingga Mahkamah Agung mengakomodir kepentingan masyarakat banyak. Yang disayangkannya tanpa melihat tanpa melihat bangunan hukum secara keseluruhan terkait dengan benda-benda tetap. Ini yang sangat disayangkan, sehingga ini menimbulkan kegaduhan tersendiri gitu loh. Yang jelas-jelas itu melanggar prinsip-prinsip pengaturan terkait dengan benda tetap. Itu. Monggo, siapa lagi? Baik, penanya selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Rahmat Yanuardi Tanjung. Monggo Pak, untuk menanyakan pertanyaannya. Iya Pak, izin. Terima kasih setelah diberi kesempatan. Izin Pak, saya ingin menanyakan bagaimana ketika misalnya ini teknis sih sebenarnya terjadi pada saat itu sebelum putusan pilot ada nanya sita paksa oleh pajak. Sedangkan kita berbicara kalau dalam kepilotan itu kalau nggak salah sita umum ya. Bagaimana bila terjadi situasi seperti itu dibentrokan oleh dua undang-undang yang berbeda, sehingga kan akhirnya bagaimana nih negara dan
kepailitan gitu bila terjadi seperti itu. Terima kasih Pak. Oke. Buat saya hapus Pak. Ini perdebatannya sama. Bagaimana sita pidana dengan sita pilot? Kita kembalikan pada prinsip terkait dengan munculnya sita. Pertanyaan saya adalah sita polisi atau sita pidana bisa serta-merta nggak? Polisi datang ujuk-ujuk sita, gitu. Bisa nggak? Tidak sih Pak. Pakai apa? Bagaimana polisi bisa sita? Polisi hanya bisa melakukan penyitaan terhadap benda-benda dari si tersangka misalnya, itu hanya dengan penetapan KPN. Dasarnya penetapan. Sita pajak undang-undang. Ada nggak yang menyatakan bahwa jika pajak melakukan penyitaan terhadap benda-benda si WP yang diduga untuk memenuhi kewajibannya si WP kepada negara, maka seluruh sita yang lainnya hapus. Ada nggak? Nggak ada, Pak. Tidak ada satupun undang-undang perpajakan yang mengatur itu. Undang-undang kepabeanan mengatakan apa? Pasal 31. Seluruh sita coret jika diperlukan hakim pengawas memerintahkan pencoretannya. Itu sita umum. Itulah kekuatannya sita umum gitu. Kurator tanpa harus menggunakan penetapan apapun, maka seluruh harta kekayaan si debitur jatuh dalam keadaan pilot disita oleh si kurator, dilaksanakan oleh si kurator. Itu sita umum. Dan jika kemudian ada sita lain di luar itu, angkat, coret. Jika diperlukan, hakim pengawas dapat memerintahkan pencoretannya. Jadi sita pajak atau sita pilot? Sita pilot lebih atas, Pak. Sita pilot lebih atas. Tambah lagi dengan ketentuan di MK terkait dengan karyawan kan? 152 pasal 152 Undang-Undang Ketenagakerjaan 13 tahun 2003. Karyawan upah terutang karyawan didahulukan bahkan dari negara sekalipun kecuali kurator. Jadi posisinya tidak lagi superior, Pak. Gitu. Jadi kalau Bapak tanya pendapat saya, kita bisa berdebat panjang. Kalau tanya pendapat saya, in my best opinion terkait dengan sita, karena pilot adalah sita umum, maka dia mengatasi sita lainnya. Tuh. Ditambah lagi, jika ada sita lain, maka dilakukan pencoretan. Jika diperlukan, maka dapat dibuatkan penetapan oleh hakim pengawas untuk melakukan pencoretan. Jadi sudah berlapis, Pak. Sita pilot itu berlapis banget ininya, perlindungannya. Bapak jangan tanya praktek ke saya. Kalau dalam prakteknya, ya orang pajaknya nggak ngerti kepilotan, kuratornya kagak ngerti pajak juga, ya akhirnya berdebat terus di situ. Orang pajak nggak ngerti kepilotan, kalaupun ngerti ngotot, karena targetnya nggak tercapai. Kuratornya nggak ngerti pajak. Dia cuma bilang, ini pilot, udah begitu. Terus mau gimana? Ya berantem lah di situ. Tapi kalau kita bicara hukum, pasti konstruktif. Kalau kita bicara hukum, lihat kembali ke pasal 1, lihat ke pasal 31. Di undang-undang di KUP, coba cek, ada nggak yang mengatakan bahwa sita pajak mengalahkan sita-sita lainnya? Nggak ada, Pak. Jika itu ada, maka itu berarti bertentangan dengan undang-undang lain. Gitu. Jelas, Pak ya? Terima kasih Pak, sangat pencerahan. Oke. Siapa nih? Pak Aas Warno. Penjelasan PT tidak ada bagaimana penjelasan. Oke. Gini maksud saya. Pak dijawab dulu pertanyaan di komentar. Oke. Pak Aas, jadi gini Pak Aas. Kalau misalnya dinyatakan bahwa PPJB lunas itu sudah terjadi peralihan dan kemudian PT pilotnya dilikuidasi, dibubarkan oleh si kurator, hilanglah nama PT tersebut dari BNRI, dari Kumham. Pertanyaan selanjutnya, nanti pada saat dibuatkan AJB yang mewakili PT tersebut siapa? Kan sudah nggak ada PT-nya. Kalau tidak ada PT-nya, berarti PPJB lunasnya
hapus, berakhir. Karena tidak ada salah satu pihaknya kan salah satu berakhirnya perjanjian. Coba dicek di BW. Syarat berakhirnya perjanjian. Salah satunya meninggal dunia atau hapus. Jadi kalau PPJB lunas sudah dianggap peralihan, besok hari si PT dalam pilot kemudian likuidasi dibubarkan, dihapuskan namanya dari BNRI oleh kurator, oleh likuidator, mohon maaf maksud saya, likuidator piu-piu kurator. Besok hari si konsumen yang pegang PPJB lunas mau bikin AJB ke PPAT, yang bertindak sebagai si developernya, sebagai pihak penjualnya siapa? Kan udah nggak ada. Bisa aja dibilang kan ada surat kuasa jual, ada surat kuasa penjual, betul ada. Tapi yang bayar pajak penjualnya siapa? Kalaupun iya ya, word non, itu sudah jelas-jelas melanggar BW tentang berakhirnya perjanjian, tentang berakhirnya kuasa. Apalagi sekarang sudah nggak ada kuasa mutlak. Udah nggak ada kuasa mutlak juga masih diakalin. Tapi tetap in prinsip itu melanggar hukum karena perjanjiannya sudah berakhir dengan berakhirnya si PT tersebut. Pada saat PT berakhir maka berarti perjanjian berakhir dong. Pada saat PT berakhir perjanjian berakhir masih berlanjut nggak? Namanya juga berakhir ya nggak bisa. PPAT nggak mungkin membuat AJB dan kemudian mendaftarkan AJB tersebut ke kantor pertanahan setempat. Gitu Pak penjelasannya gitu loh. Jadi belum terjadi peralihan. Jika dianggap sudah terjadi peralihan, bagaimana AJB-nya nanti jika PT-nya sudah berakhir? Bagaimana AJB-nya nanti jika bendanya belum belum ada? Apartemennya masih di lantai 15 belum kebangun misalnya. Rumahnya belum jadi, baru tanahnya, baru pondasinya doang misalnya. Mau dibuatkan AJB begitu. Jadi harus lihat dari dua sisi. Nah, Mahkamah Agung hanya melihat bahwa harus diredamkan sementara. Nggak salah sih buat saya sih pertimbangan tersebut. Salahnya adalah melanggar prinsip-prinsip peralihan hak atas benda-benda tetap begitu. Oke, ini apa lagi nih? Sebuah keputusan government untuk benar banyak sisa produksi menjadi berbagai dan sepertinya tidak memakan ini sudah menjadi sebetulnya gini, lihat 185, 107, ini udah benar nih. Ya, kurator dapat melaksanakan haknya untuk untuk menjual benda-benda tersebut sekedarnya jika barangnya cepat rusak. Itu satu. Yang kedua, untuk apa? Untuk menutup biaya-biaya pilot. Nah, apa yang dilakukan oleh kreditor? Rapat, Pak. Bikin rapat kreditor, mohon kepada kurator untuk mengadakan rapat kreditor dan meminta kurator untuk melaksanakan satu tindakan menjual di muka umum atau dengan cara lain atas benda-benda yang cepat rusak tersebut. Maksudnya begitu kan? Jika tidak segera di rumah katanya sudah berubah sehingga ketika telah jual maka harga jauh menurun. Tidak mau melakukan penjualan alasan barang tersebut tahan lama. Ya ini perdebatan masalah cepat rusak atau tahan lama ini memang bukan hal yang baru nih. Termasuk barang-barang rusak, barang-barang debitur yang tidak dapat diperbaiki kembali. Itu juga jadi bahan perdebatan tersendiri. Kapal bocor misalnya. Cepat rusak nggak? Bisa ada yang menghitung nggak bocor kapal itu seberapa bulan sampai benar-benar karam? Sama dengan produksi garment. Ini kain putih jadi kuning, berapa lama nih gitu loh. Kan pertanyaannya cuma satu, Pak. Kurator sudah melaksanakan haknya dengan proper nggak untuk menjaga agar barang-barang tersebut nggak rusak. Kain misalnya, TPT ya, tekstil dan produk tekstil itu kan memang mau bagaimanapun juga cepat terpengaruh oleh cuaca. Tapi kalau kurator sudah melaksanakan kewajibannya secara proper, menjaga barang-barang tersebut tidak berubah warna, tidak berbau busuk, dan lain-lain, tidak lapuk. Ya, apa yang dilakukan oleh kurator sudah benar. Tetapi jika kreditor, biasanya karyawan yang melihat seperti ini ya, jika karyawan melihat bahwa kurator tidak melaksanakan kewajibannya secara proper, ya harusnya dimohonkan kepada dia, diusulkan kepada dia untuk mengadakan rapat kreditor. Laporkan aja ke hakim pengawas, Pak. Yang paling gampang itu.
minta rapat kreditor, laporkan kepada hakim pengawas, dan kemudian di dalam rapat tersebut dimintakan kurator untuk segera melakukan penjualan karena barangnya dia termasuk kategori barang yang cepat rusak. Gitu. Jelas Pak ya? Baik. Bagaimana Pak? Udah jelas? Kami lanjutkan kepada pertanyaan selanjutnya dari Bu Dinda Ayu. Nah, nambahin sedikit Pak Yudi. Jadi begini, ya izin tambah sedikit Pak Yudi. Jadi garment itu kan biasanya ada tren, Pak. Tren kain yang saat ini timbul misalnya. Lah itu biasanya kan kalau kami dari sisi karyawan biasanya melihat perubahan itu paling lambat hanya 6 bulan. Nah, ini kasus nyata Bung Yudi. Tadi kurator tetap ya pakai proses normal, artinya ya melalui appraisal inilah. Itu kan membuat waktu ini terus berjalan, sehingga barangnya memang sudah dilakukan proper, yakin bahwa barang itu tidak rusak, tapi trennya berubah. Kalau dijual di luar tren, itu harganya separuh, Yudi. Nah ini kami agak sulit dan kami sudah melapor ke hakim pengawas, ternyata juga belum ada tanggapan. Mungkin tadi ya yang kedua ya, harus minta rapat kreditor ya. Ada rapat kreditor Pak, karena gini, rapat kreditor itu mengatasi undang-undang Pak. Kalau terkait dengan tren, bukan saya belain kurator ya, saya juga terkait dengan tren itu kan bukan masalah hukum Pak. Jadi memang mau bagaimanapun ada rigiditas legal, ada kekakuan hukum pada saat berhadapan dengan perkembangan sosiologis, dengan perkembangan di masyarakat. Bisnis sudah begini, tapi hukumnya masih di belakang. Wajar Pak. Dan kurator dalam hal ini justru menghindari adanya tindakan dia yang dianggap sebagai melanggar. Kalau bicara tentang tren, kita bicara gini aja Pak. Hari ini nih, bicara saham lah ya. Ternyata si debitor pilot punya saham PT Agro misalnya. Atau PT Arto deh, Bang Jago deh. Si debitor pilot ini punya saham Bang Jago nih. Yang harganya 16.000 pada saat dia pilot. Seminggu kemudian trennya turun. Jadi 15.000, jadi 10.000. Bahkan kemudian di 8.000. Wah, ini untuk menjaga supaya dia nggak turun lagi gimana coba? Langsung jual nggak? Itu aja deh yang paling gampang. Kurator bisa langsung jual nggak? Itu duit langsung loh, duit nyata loh, saham loh. Boleh nggak langsung jual aja? Undang-undang yang mengatur tentang cash collateral, Pak. Undang-undang mengatur bahwa setelah dia dijatuhkan pilot, selama dia PKPU, maka tidak terlarang dilakukannya set off. Paham set off ya? Set off apa ya? Perjumpaan utang. Dalam melakukan perjumpaan utang kecuali terhadap kreditor yang memegang jaminan uang cash. Undang-undang cuma di situ. Saham uang cash bukan. Punya nilainya nggak punya. Bisa langsung cepat jual nggak? Bisa. Terus kenapa nggak dijual? Karena undang-undang tidak memperbolehkannya, Pak. Nah, tren ini makanya tadi saya bilang pasti yang tahu ini kan karyawan. Dan berarti kan bukan masalah barang cepat rusak kan, tapi masalah bahwa harganya bisa turun. Jangankan kan itu, Pak. Bagaimana dengan keramik? Kalau tren di garment, di TPT ya, di tekstil, produk tekstil berputar, Pak. Hari ini wool, besok hari ini knitting, bukan knitting apa tuh yang disemprot gitu, dyeing ya. Hari ini dye gitu, terus kemudian atau apa gitu, besoknya apa, itu muter dan sedikit lah inovasi baru terkait dengan TPT, tekstil dan produk tekstil. Bahannya sama kok, kapas, wool, segala macam kayak gitu, polyester. Bagaimana dengan keramik, Pak? Umur keramik cuma setahun. Bapak bikin rumah gitu, hari ini keramik warnanya, motifnya apalah, akar-akaran atau apa. Tahun depan udah nggak ada lagi. Tiba-tiba keramiknya rusak. Bapak bener lagi nggak ada, harus ganti semua kan. Itu keramik. Nah,
Jika satu pabrik keramik pilot, bisa nggak kita minta kuratornya, ini keramik bakal habis waktunya, cepetan dijual, besok udah nggak ada lagi. Nggak bisa, Pak. Gitu loh. Kalau bicara tentang tren ya, tidak bisa kita dalam pendapat saya tidak bisa kita memaksa kurator untuk melakukan penyimpangan atau pengecualian terhadap hukum walaupun kebutuhannya sangat mendesak, kecuali hukum itu sendiri memperbolehkan. Itu. Sip, oke ya Pak Masudi ya. Baik, terima kasih Siap, Pak Masudi. siap. Lanjut pertanyaan terakhir Pak dari Bu Dinda Ayu. Monggo Ibu Dinda. Baik, terima kasih atas kesempatannya Pak Faiz. Selamat pagi Pak Yudi. Saya mohon izin bertanya terkait dengan Undang-Undang KPKPU. Pada pasal 281 ayat 2 itu disebutkan bahwa kreditur sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B yang tidak menyetujui rencana perdamaian diberikan kompensasi sebesar nilai terendah di antara nilai jaminan atau nilai aktual pinjaman yang secara langsung dijamin dengan hak agunan atas kebendaan. Mungkin yang ingin saya tanyakan di sini tuh yang dimaksud undang-undang dengan kompensasi itu apa sih Pak? Mungkin bisa tolong dijelaskan. Terima kasih. Keren Bu Dinda pertanyaannya. Ini saya suka beneran. Ini pasal 281 ini pasal paling keren. Gini. Voting di dalam PKPU. Voting dalam PKPU itu ada dua suara yang diperhitungkan, suara separatis dan suara konkuren. Dalam kepalitan hanya suara konkuren aja. Jika suara separatis jika lebih dari setengah kreditur separatis menyetujui rencana perdamaian, jika lebih dari setengah kreditur konkuren menyetujui rencana perdamaian, maka proposal tersebut dapat dinyatakan memenuhi syarat untuk damai, untuk dihomologasi. Itu jika hakimnya menyetujui ya mengeluarkan putusan homologasi. Tapi oke, itu luar konteks. Jadi proposal dapat dianggap efektif jika disetujui oleh lebih dari setengah kreditur separatis maupun kreditur konkuren. Bagi separatis yang tidak menyetujui di 81 nih, artinya apa? Lebih dari setengahnya setuju terhadap proposal perdamaian. Kurang dari setengahnya, misalnya tidak setuju, maka dia diberikan kompensasi. Kompensasi ini ya berarti uang. Bagaimana perhitungannya? Hitung nilai terendahnya. Nilai terendah di antara nilai jaminan. Nilai jaminan 100, nilai pinjaman katakanlah 50. Nilai terendahnya berapa? Antara 100 dan 50. 50 kan? Kompensasi kasih 50. Gitu loh. Tapi kalau misalnya pinjamannya 50, jaminannya 100, kasihnya berapa? Ya 50 nilai pinjaman gitu loh. Itu semangatnya. Prakteknya kalau mohon maaf Ibu Dinda coba cek putusan Mahkamah Agung terkait Super Exim Sari. Deutsche Bank mengajukan keberatan. Deutsche Bank tidak setuju. Dan kemudian dia meminta kompensasi. Itu berdamai. Si debitur tersebut tetap dihomologasi perdamaiannya. Kasasilah si Deutsche Bank. Syarat untuk terjadinya homologasi tidak terpenuhi. Kenapa? Karena nggak ada kompensasinya. Mahkamah Agung bilang apa? Syarat berdamai cukup dengan penghitungan suara. Karena lebih dari setengah suara separatis, lebih dari setengah suara konkuren menyetujui, maka perdamaian tetap sah, sehingga kasasinya ditolak. Padahal pasalnya jelas loh, harus terima kompensasi sebesar nilai terendah atau jaminan dengan nilai aktual pinjaman yang dijamin dengan benda tersebut. Tapi dalam prakteknya itu tidak menjadi pertimbangan buat Mahkamah Agung. Mahkamah Agung tetap damai, walaupun nggak dikasih kompensasi, karena suara
sudah terpenuhi. Jadi dianggap bahwa kompensasi ini bukan menjadi syarat material untuk terjadinya perdamaian. Gitu, Bu Linda. Ini keren. Jadi paham ya, jelas ya. Apa sih disebut kompensasi? Ya kasih uang. Berapa sih nilai terendah antara jaminan dengan nilai aktual pinjaman yang dijamin dengan benda tersebut? Kalau jaminan 50, pinjamannya 100 ya 50. Pinjaman 100 ini 50 ya 50 gitu loh. Clear ya? Dalam prakteknya yang susah, yang justru di masalah dalam prakteknya hal seperti ini belum pernah terjadi. Kalau sudah ada yang tahu bahwa itu sudah pernah terjadi, boleh share ke saya. Saya sangat terima kasih sekali. Kalau ada kasus seperti itu, karena sepengetahuan saya belum ada. Bahkan pada saat diajukan kasasi pun Mahkamah Agung menolak kompensasi dimasukkan sebagai syarat terjadinya perdamaian. Oke. Baik, terima kasih banyak Bapak atas jawabannya. Siap. Baik, Bu Rida, terima kasih pertanyaannya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, sebelum serial diskusi pada pagi hari ini, terakhir saya sampaikan sedikit kesimpulan poin-poin penting dari pengurusan dan pemberesan harta pilot hingga teknis lelangnya. Baik, ketentuan terkait definisi harta pilot di dalam Undang-Undang Kepilotan belum disebutkan secara jelas sehingga timbul multitafsir dalam prakteknya. Dapat menciptakan kepastian hukum dalam pelaksanaannya. Adapun upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah yaitu melakukan revisi terhadap Undang-Undang Kepilotan, khususnya terkait definisi harta pilot untuk melakukan revisi terhadap Undang-Undang Kepilotan. Ini terkait definisi harta pilot untuk memberikan kepastian hukum. Ada juga kurator atau pengurus yang menguasai melakukan ongoing concern, artinya pembangunan tetap dilanjutkan untuk meningkatkan harta pilot. Berikutnya, kurator memiliki kewenangan setelah dikeluarkan putusan pengadilan sehingga hal-hal yang dilakukan debitur untuk mengamankan hartanya. Dan salinannya harus disampaikan kepada TBNRI. Tujuan dalam eksekusi bank 2 bulan untuk melindungi hak kreditor lainnya. Dan mengenai cita pidana dan cita pilot, kurator dalam hal ini tidak menunggu putusan apapun karena cita pilot memiliki kewenangan dominan dari cita pidana. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, telah sampailah kita pada penghujung acara. Sebelum itu, saya ucapkan terima kasih kepada narasumber kita yang sangat luar biasa pada pagi hari ini, Bapak Yudi di sana, SH, yang sudah bersedia terlibat dalam pelatihan kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh narasumber kita bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih dan mohon maaf apabila salah kata maupun perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Bapak dan Ibu, mohon kameranya diaktifkan untuk melakukan, kita akan melakukan foto sesi bersama. Monggo, Bapak dan Ibu sekalian, kita akan melakukan foto sesi bersama. Baik, saya pandu ya. 1, 2, 3. Baik, slide selanjutnya. 1, 2, 3. Dan selanjutnya 1, 2, 3. Baik, slide terakhir 1, 2. Baik, terima kasih para hadirin dan hadirin sekalian. Terima kasih sudah berbagi pada pagi hari ini. Terima kasih Pak Yudi. Sama-sama, terima kasih banyak sudah berikan waktu. Ya, terima kasih. Saya akhiri diskusi kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.